kehilangan, penderitaan, air mata, dan rasa sakit. Itulah yang sedang dialami saudara kita di Palestina. Pembantaian massal terus dilakukan oleh Israel. Mereka tidak peduli apa itu warga sipil dan anak-anak, semuanya diratakan. Palestina. Palestina adalah sebuah negara Islam yang terletak di timur tengah antara Laut Tengah dan Yordania. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljazair oleh Dewan Nasional, PNC, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Awal terjadinya konflik. Hampir 1 bulan lamanya perang Israel dan Palestina terus terjadi. Namun sebenarnya konflik keduanya sudah terjadi jauh sebelum serangan Hamas 7 Oktober 2023 lalu. Konflik ini sudah dimulai pada 2 November 1917, lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina, dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab, yang berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937 dan dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina, yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Insiden Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba, atau bencana, dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pasca Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah pendudukan militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat.
Lalu, pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dibentuk, dan setahun kemudian, Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 Hari. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama Perang 6 Hari melawan koalisi tentara Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Intifada pertama. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerja sama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Israel B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Perjanjian Oslo dan Otoritas Palestina. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina, PAK, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. Kritik terhadap PAK memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi pendudukan Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September 2000, ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Pada saat Perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukim Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Saat ini, jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Perang Saudara Palestina. Pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian, Intifada kedua berakhir, permukiman Israel di jalur Gaza dibongkar, dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas. Namun, pecah perang saudara Fatah-Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza, dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat. Pada bulan Juni 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara dan laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Serangan ke jalur Gaza. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza yakni di tahun 2008, 2012, 2014 dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi, seperti baja dan semen, mencapai Gaza. Serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional, seperti gas fosfor. Pada 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur dan setengah juta orang mengungsi. Peperangan pun masih berlanjut hingga Desember 2023 saat ini. Apa yang Anda rasakan saat melihat anak-anak yang tumbuh di medan perang tanpa orang tua?
Anak-anak merasakan trauma begitu mendalam karena masih kecil sudah melihat orang mati berdarah di hadapan mereka. Rakyat Palestina terus dibunuh oleh Israel. Padahal Palestina hanya ingin merdeka, mengambil kembali tanah air mereka.